Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali dengan saya Surya. Terima kasih atas support dan dukungan kalian kepada SKBM. Jadi malam ini saya buat konten, saya sendirian. Jadi mungkin kalian tahu kan, saya sering ngambil ke lelang. Jadi di lelang itu kalau saya seringnya yang saya bikin konten itu adanya di Pasbit Power Auction. Jadi dia posisinya, lokasinya di Palem, Jalan Raya Palem, Petukangan, Jakarta Selatan. Nah, hari lelangnya itu dia itu setiap hari Senin sama Kamis setiap minggu. Jadi seminggu 2 kali. Nah, masih banyak lagi sih balai lelang lainnya. Tapi yang saya pengen, kalau buat pemula, saya recommendednya di Power Auction. Nah, setiap kali lelang itu saya biasanya dapat 1 atau 2 unit, tergantung sih. Nah, saya hanya ngambil unit-unit yang seger-seger. Jadi yang seger-seger itu maksudnya seperti apa? Jadi di lelang itu sebenarnya ada banyak macam ya, tipenya, harganya, kondisinya. Nah, kalau saya memilih untuk cari yang seger-seger aja. Nah, memang banyak motor-motor yang mungkin harganya murah tapi kondisinya ya masih perlu perbaikan. Nah, tapi kalau saya ambilnya yang pasti gini, murah sih udah pasti ya, karena kan saya buat jual lagi. Terus yang kedua, selain murah, yang kedua itu surat-suratnya saya carinya yang incernya yang lengkap. Surat-surat yang lengkap itu seperti BPKB sama SNK-nya itu ada. Nah, terus kemudian pajaknya. Nah, pajaknya gimana? Kadang saya kalau bisa sih yang pajaknya hidup. Tetapi kalau pajaknya matinya nggak terlalu lama. Nah, seperti itu. Nah, itu dari suratnya. Terus yang ketiga, kondisinya. Nah, setelah harganya murah, suratnya lengkap, saya cari kondisinya yang kira-kira masih grass, seger, orian. Ya, kalaupun misalnya ada lecet pemakaian, ya lecetnya minim lah, masih bisa ditolerir lah. Nah, saya biasanya paling begitu unit sampai, terus saya cuci, karena di sana kan biasanya kotor ya, karena habis kena hujan, kena panas, terus pada saat mungkin kalau pas kondisi ditarik, motor juga habis dipakai, jadi biasanya tuh kotor. Nah, yang pertama tuh pasti saya cuci dulu. Nah, setelah saya cuci, saya lakukan servis. Nah, servisnya apa aja? Servisnya saya ganti oli, terus saya cek CVT, terus saya lihat, kan sebelumnya kan saya udah cek unit ya. Pas pada saat sebelum saya membid ya di lelang tuh pasti saya cek dulu daftar-daftar yang harus digantinya apa. Nah, jadi kalau pas udah sampai rumah sebenarnya sih udah ada bayangan tuh apa-apa yang mau dikerjain. Tetapi tetap kita harus cek lagi semuanya secara seksama gitu. Nah, jadi biasanya kalau saya minim, jadi makanya apa-apa bisa saya kerjain sendiri gitu. Nah, saya ganti oli sendiri, kemudian saya servis sebatas CVT-nya, atau mungkin misalnya ada beberapa yang bagian-bagian yang minim-minim lah, itu bisa saya kerjain. Kalau soalnya saya kejar waktu, jadi begitu saya servis, cuci, servis, terus ya biasa poles supaya finishing lah, supaya bagus lah. Nah, terus baru saya posting. Nah, kebetulan tetapi saya tidak jualan di sosial media. Makanya buat kalian yang mungkin mau tanya-tanya berapa harganya, berapa ini, ya saya belum jualan, tapi nggak tahu nanti ya. Supaya nggak rancu aja, soalnya kan saya bikin konten ini buat edukasi. Kalau pedagang ya kalau kita ngambil unit di lelang ya bisa ambil untung gitu, termasuk saya sendiri. Nah, saya juga ambil untung gitu. Nah, buat kalian apalagi kalau misalnya pemakai cari unit, ya saya saranin ya, maksudnya salah satu alternatif lah, bukan berarti kalian juga harus beli unit lelang, enggak. Kasih alternatif aja, pilihan balik lagi ke kalian maunya dari pemakai apa dari showroom atau dari lelang. Nah, tapi kalau yang dari lelang, ini saya kasih tahu cara-caranya, step-stepannya. Nah, unit lelang itu nggak selalu selamanya busuk, nggak selalu selamanya jelek, udah pernah dioplos atau udah diganti atau surat-suratnya nggak lengkap, ya
nggak selalu seperti itu. Memang ada yang seperti itu, tapi balik lagi kan kita sebagai pembeli, nah kita bisa pilih, kita bisa sortir yang mana yang kita bisa ambil. Nah, saya ambil contoh nih motor-motor saya nih, motor yang saya ambil dari lelang Passbeat. Nah, itu yang di ujung itu NMAX tahun 2021, tipenya kunci. Kebetulan pajaknya sampai tahun 2024, jadi pajaknya baru kelewat. Nah, itu saya motornya grass, tembus semua, mesin original, kilometer masih 10.000. Jadi unit tahun 2021, tapi kilometernya masih 10.000. Jadi itu motor kan 2021, sekarang 2025 ya, udah hampir 4 tahun ya, 3 tahun 4 tahun jalan lah ya. Kilometer masih 10.000. Semuanya masih original, kecuali behelnya aja. Behelnya udah pernah diganti. Sebenarnya itu behelnya ada dua, jadi behelnya ada yang panjang karena dia mungkin sebelumnya pakai box. Nah, terus ada yang pendek tuh. Nah, yang pendek tuh model tanduk ya. Jadi, nah ini dia behelnya tuh ada dua. Behel yang behel yang box ini tadi panjang nih behelnya, terus sama behel yang pendek. Nah, dapat dua tuh. Nanti saya jual, kalau yang beli ya dia dapat dua-duanya lah. Terus yang kedua itu baru kemarin hari Kamis saya dapat unit Yamaha Fazio tahun 2024. Pajaknya masih hidup sampai bulan Desember 2025. Nah, itu kilometernya cuma 5.000. Kilometernya ya masih 5.000 lah, masih oke lah. Terus kondisinya grass, cuman plat nomor belakangnya nggak ada. Jadi saya lagi pesenin di online, tapi kondisinya oke, udah saya cuci, udah saya servis, tinggal dipoles aja sedikit. Nah, terus kilometer 5.000. Nah, odonya. Nah, kemudian yang ini NMAX, tipenya keyless tahun 2022. Pajaknya 2023. Jadi ya 2 kali lah. Jalan 2 kali, tahun 2022 berarti 3 tahunan ya. Kilometernya masih 26.300. Ya agak banyak tapi masih real, masih oke lah. Pokoknya kalau saya patokannya setahun 10.000 ya. Cuman saya juga ada batas, kalau saya milih unit, saya pilih yang kilometernya rendah. Ada beberapa unit saya punya patokan sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau saya rata-rata sih kalau bisa cari unit di bawah 20.000. Nah, 30.000, di bawah 30.000 itu kalau misalnya kondisinya masih oke. Nah, tapi balik lagi tahunnya ya. Kalau kilometer 30.000 tapi terus tahun 2024 atau tahun 2025 awal ya saya juga nggak berani. Saya pilihnya yang sesuai tadi, per tahun ya minimal 10.000. Tapi saya juga ada batasan, misalnya sampai batasnya sampai 30.000. Bukan yang nggak bagus ya, cuman ya saya pengen memberikan terbaik kepada customer. Jadi feels-nya masih berasa seperti motor baru. Nah, ada beberapa yang memang batasannya segitulah kilometernya. Nah, terus yang ini kilometernya 26.300. 26.300. Nah, terus yang ini terakhir, ini juga baru kemarin dapat Kamis ya. Unit Sonic tahun 2021. Pajaknya bulan 6 2024. Jadi baru ya jalan ya dihitungnya setahun lah, pajak sekali lah. Tahun 2021, kilometernya 19.000. Masih oke dan masih grass. Nah, jadi ya seperti ini, saya ambil unit-unit ini dengan harga, ya kalau harga saya inian aja, nggak mau buka dapur. Tapi kalian kalau mau misalnya mau tahu harga pasaran segala macem, ya intinya saya sih belinya di bawah harga pasar. Dan saya rencananya juga nanti jualnya juga masih di bawah harga pasar. Kalau masalah aman atau nggak aman, atau dicegat atau nggak dicegat, ya saya selama ini jualan ya mungkin udah ratusan unit ya. Ribuan bisa, karena ini kayak gini nih, saya jualnya cepet aja nih. Begitu saya rapiin, saya cuci, poles, udah, terus saya posting. Nah, biasanya tuh nggak nyampe seminggu tuh motor laku, karena tempat saya kan terbatas nih.
Jadi setiap kali lelang seminggu 2 kali tuh. Kalau kadang saya dapat 2, kadang dapat 3. Jadi harus cepat-cepat saya jual. Nah, jadi saya yang penting ngejar kecepatannya aja. Nah, makanya saya nggak terlalu mikirin yang pusing-pusing. Tapi kalau kalian misalnya punya punya pengetahuan, punya knowledge, punya ilmu tentang mekanik, ya bisa aja boleh ambil unit-unit yang mungkin kalian bisa dandanin, kalian bisa inian. Balik lagi, itu setiap orang punya strateginya masing-masing, dan setiap pedagang juga punya strategi masing-masing. Tapi kalau saya seperti itu, karena saya juga ada aktivitas lainnya, jadi saya ngambilnya yang cepat-cepat aja. Nah, kemudian, seperti unit ini nih, yang saya mau pastiin konten. Nah, ini kan nih, Sonic ini ada di stiker-stikerin gini nih. Nah, saya pengen tahu nih sebagai pembuktian juga, kalau secara iniannya mesin sama kilometernya kan rendah, pajaknya juga baru kelewat sekali. Nah, terus mesinnya juga oke, tork chair. Mesinnya oke, tork chair halus, olinya baru saya ganti. Nah, cuma ada beberapa ya yang minusnya ya, namanya motor dipakai. Nanti saya iniin. Nah, seperti ini stiker Scotland, sama ini ada beberapa yang menguning nih. Ada beberapa bagian yang menguning. Nanti saya kasih lihat kalian detailnya. Nah, ini nanti bakal saya kupas, saya bongkar. Nah, kita lihat ya sama-sama ya. Ini di dalamnya barangnya bagus apa enggak ya? Apa udah ada baret-baret atau gimana? Jadi ini gambling juga. Cuman saya sukanya nih sama unit ini. Kemarin kenapa saya ambil satu, harganya murah. Terus BPKB, SNK ada lengkap, faktur juga ada. Terus kemudian pajaknya baru sekali. Nah, kilometernya ya masih oke, masih masuk akal. Nah, waktu itu nih saya ambil sebenarnya posisinya mati ya, bukan mati, agak susah dinyalain. Jadi waktu itu saya nggak coba nyalain nih. Nah, tapi pas begitu lelang dimulai, saya langsung coba paksain tuh nyalain. Gua pas saya coba, akinya emang apa namanya? Akinya emang soak. Nah, jadi pakai engkol. Nah, engkol kompresinya kan berat nih. Wah, kompresinya berat, jadi agak susah. Nah, makanya pembeli yang lain tidak noel nih. Nah, kemudian begitu pas lagi lelangnya, sedikit lagi di lotnya, saya coba tuh, saya panggil temen yang kakinya lebih kuat, dia nyoba nyalain, denger bunyi halus, saya langsung matiin, saya langsung beat. Nah, kebetulan nggak ada lawan, jadi saya dapat di harga dasar. Nah, kenapa saya ambil? Saya takutnya kalau nanti dinyalain orang, harga bisa naik. Jadi begitu tuh ya saya ambil aja. Toh saya lihat di pasarannya masih jauh kok dari harga pasaran, setengahnya lebih gitu. Nah, makanya saya ambil. Nah, begitu sampai rumah, cuci. Nah, ini baru dicuci tapi belum dipoles. Baru dicuci, saya servis, saya ganti oli, saya ganti aki, dan langsung tork chair, nyala. Enak. Nah, sekarang tinggal ngerapiin nih. Ngerapiin sisa-sisanya. Jadi nanti kita lihat ya sama-sama ya hasilnya seperti apa. Saya jong apa enggak. Kalau ininya bodinya baret-baret, ya berarti antara saya ganti atau kita repaint. Nah, saya biasanya sih saya ganti dengan yang baru. Males saya repaint karena gimana ya? Ya macam-macam sih, beda-beda sih ituannya. Cuman kalau saya kadang saya ganti aja kalau ituan. Ada sih beberapa yang saya repaint, tapi kalau minim banget ya, jarang sih saya repaint. Banyak kan saya ganti body asli. Nah, oke, nggak usah lama-lama, kita cek aja lagi ya. Kita cek sama-sama ini kondisinya seperti apa. Balik lagi, ini hasilnya setelah saya copot stikernya ya, dekalnya ya. Jadi kemarin ternyata dekalnya ada 2 kali ya, 2 kali dekalan. Jadi saya tadinya mau copot satu, terus saya copot lagi yang satunya lagi. Nah, seperti yang dilihat ini kan ya ternyata emang benar seperti prediksi.
Jadi kondisinya bodi tuh sebenarnya masih mulus. Bodi mulus, ya cuman minus dekal aja. Sebenarnya sih bisa aja kita biasanya umumnya saya beliin lagi dekal orinya, terus saya pasangin. Cuman kayaknya untuk kali ini karena mengejar momen Lebaran, kayaknya saya posting cukup segini aja. Jadi ya balik lagi, ini motor Sonic 2000 tahun 2021, motor dengan pemakaian hampir 4 tahun ya, 3 tahun atau 4 tahun kurang ya, 3 tahun lebih, tapi kondisinya ya masih oke. Jadi nggak semua yang dapat dari lelangan itu jelek guys. Nah, ini kilometer seperti yang kita lihat nih, kilometer masih 19.000. Nah, motor dengan usia 3 tahun lebih, hampir 4 tahun ya, pemakaian 19.000. Kondisinya mesin masih halus. Nah, jadi balik lagi, tergantung kita saat kita cek unit. Jadi ya tiap orang punya strategi masing-masing. Nah, banyak yang bilang sih kalau di lelangan itu motornya busuk-busuk, motornya sudah dipretelin. Tapi ya memang ada praktik seperti itu. Tapi ya terbalik lagi, kalau kita cari unit ya cari unit yang seger-seger aja. Nah, balik lagi nih, kita coba ya tes nyala ya. Mesinnya masih halus banget. Ya overall kalau saya pribadi menilai ya kondisinya ya namanya motor bekas ya. Tapi ini bekasnya dibilang istimewa banget juga enggak. Tapi ya masih proper lah, masih layak. Mungkin di angka sekitar 85 sampai 90%. Tapi ya itu kalau kita ngomong pesimisnya. Tapi kalau biasanya kalau pedagang lain pasti ngomongnya ini 95%-an. Cuma kalau saya ya balik lagi, saya standarnya agak lumayan. Nah, saya biasanya balikin kalau jual itu kondisinya saya usahain di atas 90%. Ya kalau saya pikir ini masih kategori C+ lah. C+. Jadi semua hampir rata-rata ori, ya cuman minim pemakaian aja. Nah, nanti berikutnya tinggal saya posting. Masalah surat sama BPKB-nya ya, sebentar saya ambilin. Nah, oke, tadi saya lupa, udah disiapin. Bahwasannya, kalau itu surat-suratnya nggak lengkap. Ya, balik lagi, kita cek unitnya gimana, kita pilih unit yang gimana. Kalau saya terus terang pribadi, saya pilih yang lengkap. BPKB, SNK. Coba kita lihat di kolom belakangnya, fakturnya pun masih ada. Nah, sorry. Nah, tangannya kebelibet. Nah, tapi intinya ya BPKB, SNK, faktur, dokumen lengkap. Dan saya jualnya juga pasti di bawah harga pasaran. Kenapa saya buat harga pasaran? Ya, balik lagi, saya cepet-cepet aja, main cepet aja. Artinya dapat lagi lelang, jual lagi cepet. Nah, ini kan saya cuma butuh waktu 1 hari. 1 hari untuk servis, kemudian cuci, poles, kemudian udah langsung saya posting. Nah, dan biasanya nggak lebih dari seminggu ini udah terbang. Mudah-mudahan ini cepat terbang ya, supaya bisa buat Lebaran. Oke, cukup sekian guys. Terima kasih udah dukung dan support SKBM. Nah, buat kalian yang mau belajar atau mau ambil unit lelang, boleh datang aja di lelang, nanti kita belajar bareng-bareng. Terima kasih, ciao.